Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang dikaruniakannya kepada kita. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Mari kita membincangkan kembali tentang mengapa Allah menurunkan Rasul dan apa semestinya yang kita lakukan terhadap para Rasul itu. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi ila akhirih. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada utusannya. Jadi mengimani Rasul adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena mengimani Rasul adalah perintah Allah. Jadi jikalau kita mengimani Rasul, berarti kita mempercayai bahwa Allah itu telah memilih dari bangsa manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penyampai risalah yang diberikan Allah bagi umat manusia. Karena itu Rasul merupakan perpanjangan tangan atau kepanjangan tangan untuk menjelaskan daripada tugas fungsi manusia, sehingga dengan diutusnya Rasul, maka tidak ada alasan bagi manusia nanti untuk membantah dan menyanggah segala apa yang telah Allah berikan melalui para Rasulnya. Karena itulah Al-Quran menegaskan bahwa Rasul itu adalah Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubashiro wa nadhiro wa da'iyan ilallah biidnihi wa sirajam munira. Nah, jadi dengan ayat ini jelas sekali Rasul itu diutus di samping tadi supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk menyanggah kepada apa yang telah Allah berikan. Kenapa? Karena Allah telah mengutus para Rasul untuk menjelaskan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban daripada manusia. Apa yang menjadi tupoksi daripada manusia telah disampaikan melalui lisan para anbiya, para mursalin, para mustofa, para orang-orang terpilih yang disebut dengan Rasul dan para Nabi. Jadi jelas sekali menilik daripada ayat Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka, wahai para nabi, sesungguhnya kami, kata Allah, mengutus kalian syahidan, untuk menjadi saksi. Menjadi saksi bagi siapa? Bagi manusia ketika nanti tidak ada alasan untuk membantah dan mengatakan lupa terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan utusan-utusannya sebagai saksi, sehingga tidak ada dalih bagi manusia untuk mengatakan lupa atau tidak tahu, atau manusia mengelak dan membantah tentang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul fungsinya adalah sebagai saksi nanti di akhirat.
wa mubashshira wa nadhira. Kemudian Rasul itu berfungsi untuk menyampaikan kabar gembira kepada manusia. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adalah bahwa bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal kebajikan, maka sesungguhnya untuknya adalah pahala yang tiada terhingga, pahala yang tiada terbatas. Di dalam salah satu ayat dikatakan, takwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan hidup bagi kalian. Allah akan menurunkan ampunan buat kalian. Allah akan memberikan pahala dan Allah akan memberikan rezeki yang tiada terputus bagi orang-orang yang mengikuti Allah. Wa may yattaqillah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Siapa yang takwa kepada Allah dengan cara mengikuti para rasulnya, maka baginya adalah keberuntungan fawzan adima, keberuntungan yang amat sangat besar. Maka bagi kita tidak ada lain adalah terhadap Rasul itu sami'na wa ata'na, mendengar dan mengikuti, menaati. Itu yang diminta oleh Allah dari kita untuk mensikapi seharusnya bagaimana sikap kita terhadap pada Rasul, yaitu ada takwa kepada Allah, mengikuti utusannya, faqad faza fawzan adima, maka baginya adalah keberuntungan yang amat sangat besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sami'na wa ta'na, mengikuti kepada para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadhiran, dan rasul itu adalah untuk mengingatkan kepada manusia. Maka sesungguhnya siapa yang menentang Allah, siapa yang mengolok-olok dan menolak utusan Allah, sungguh baginya adalah siksaan yang tiada terhingga. Karena itu Rasul sampai mengatakan, aku ini sungguh takut azab Allah menimpa kalian kalau kalian menentang dan mendustakan apa yang aku bawa. Rasul itu merasa ketakutan apabila dirinya didustakan dan ditolak, karena Rasul tahu konsekuensi apa bagi orang-orang yang menolak dan mendustakan ajaran para Rasul Allah. Ini akhafu alaikum adaba yaumin adim, kata Nabi. Sesungguhnya aku takut adab Allah pada hari akhir nanti kalau kalian mendustakan dan mengolok-olok aku. Inilah hadirin yang menjadi kekhawatiran para nabi, yang menjadi kekhawatiran para rasul. Ma as'alukum ajron alaih, aku tidak menuntut bayaran kepada kalian tentang apa yang aku bawa ini. Aku ini adalah wama alaina ilal balagul mubin, kata surat Yasin. Wama alaina ilal balagul mubin. Tidaklah aku ini melainkan adalah hanyalah untuk menyampaikan dengan seterang benderang, secara jelas dan nyata tentang apa yang aku harus sampaikan kepada kalian. Tidaklah aku ini melainkan hanya menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai hamba dan khalifahnya Allah. Hadirin rahimakumullah. Wada'iyan ilallah biidnihi. Rasul itu da'a yad'u, jadi mengajak. Da'i sebagai pengajak kepada yang diajak itu, ilallah, kepada Allah, biidnihi,
dengan izin Allah. Karena itulah maka sekalipun Nabi ini mengatakan kepada manusia, takut azab Allah karena kamu mendustakan aku. Aku tidak meminta bayaran dari kalian terhadap apa yang aku lakukan ini. Tapi Rasul menyadari bahwa tidak semua orang yang diajaknya itu akan mengikuti ajarannya. Karena di situ dia menyadari wama alaina ilal balagul mubin. Nabi itu menyadari hanya sebagai menyampaikan apa yang menjadi kewajibannya dari Allah pada orang-orang yang dijumpainya dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang benderangnya, dengan secara senyata-nyatanya, bahwa mereka sami'na wa atona atau tidak, ada Allah yang memiliki prerogatif untuk memberikan hidayah atau tidaknya. Nabi menyadari bahwa dirinya tidak punya kesanggupan untuk memberi hidayah kepada umat yang dijumpainya. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi hidayah itu adalah akan Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Itulah sebabnya mengapa sekarang kita bisa mengerti di dalam sejarah Islam tidak ada penyampaian agama secara pepaksaan, secara kekerasan. Karena semua para pembawa risalah, semua yang meneruskan dakwah Rasul menyadari bahwa mereka tidak lain adalah hanyalah menyampaikan risalah Allah dengan sejelas-jelasnya, dengan secara terang benderang. Persoalan ikut tidaknya yang dijumpai umat yang dijumpainya adalah bahwa hidayah itu adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, bukan orang-orang yang dikehendaki oleh para dai-nya, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi jelas sekali bahwa kita mengimani kepada Rasul itu adalah kita mempercayai, mengikuti bahwa Allah menurunkan manusia-manusia yang dipilihnya untuk menjelaskan dan menyampaikan mengenai risalah yang semestinya manusia menerimanya. Para nabi itu ada yang tercatat, ada yang diketahui, dan ada yang tidak diketahui. Dalam Al-Quran dikatakan, walaqad arsalna rasula min qablika minhum ma qasasna alaika wa minhum ma lam naksus alaik wa ma kana li rasulin ayatiya bi ayati illa bi idnillah. Sungguh, kata Allah, kami telah mengutus utusan sebelum kamu. Di antara mereka, di antara para nabi, man qasasna, ada yang dicatat oleh sejarah, ada yang diceritakan, ada yang dikisahkan, sehingga kita tahu ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dari mana? Dari yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran kepada Rasulnya. Sehingga kita tahu bahwa sebelum Nabi Muhammad itu ada nabi. Kita tahu itu dari mana? Karena Allah mengisahkan dan mendokumentasikan dalam Al-Quran. Kita tidak tahu kalau Allah tidak mengkisahkannya dalam Al-Quran. Wa minhum ma lam naksus alaik. Dan sebagian nabi di antara nabi-nabi Allah itu
lam naksus, tidak aku kisahkan kepada kalian. Wa ma kana li rasulin ayat ya bi ayati illa bi idnillah. Dan tidaklah kami mendatangkan kepada Rasul ayat-ayatku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, kita mengetahui bahwa sebelum Nabi Muhammad itu ada Rasul, ya karena Allah mengisahkannya. Rasul itu ada yang Allah kisahkan sebagaimana didokumentasikan dalam Al-Quran, ada juga yang tidak Allah kisahkan kepada kita. Kita tahu ada Rasul sebelum Nabi Muhammad karena Allah mengisahkannya kepada kita. Nah, tugas kita adalah mengimani. Kita tidak hanya mengimani kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi kita juga mengimani kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW beserta apa yang dibawanya. Dalam hal akidah, dalam hal tauhid, semua nabi sama, yaitu anibudullah wajtanibut tagut, mengajak kepada Allah dan memagari, mencegah manusia jangan sampai terjatuh untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita tahu apa yang disuruhkan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi budullah, hai kaumku, ibadahlah kepada Allah. Malakum, tidak ada buat kalian itu ilah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian Nabi Hud, nabi yang diutus kepada bangsa Ad. Bangsa Ad adalah bangsa yang menggantikan umatnya Nabi Nuh. Bangsa Ad dikaruniakan Allah kekuatan yang tidak Allah berikan kepada umatnya Nabi Nuh. Bangsa Ad bukan hanya bisa membuat gedung-gedung, tetapi dia juga bisa merubah gunung batu menjadi istana yang sangat megah dan indah, yang sampai hari ini peninggalannya masih ada. Itulah kelebihan Allah yang Allah berikan kepada bangsa Ad. Tapi bangsa Ad sebagai bangsa pengganti umat Nabi Nuh memiliki problematika yang sama, yaitu dia mentuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi Hud diutus kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Hud kepada mereka? Apa yang dikatakan oleh Hud itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Hud berkata, ya qaumi budullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Malakum, tidak ada buat kalian ilahud min ghairi, Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian Nabi Soleh diutus kepada kaumnya mengatakan yang sama. Pun demikian Nabi Syu'aib kepada bangsanya. Pun demikian Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam memiliki risalah kenabian yang sama, mengajak kepada Allah. Demikian pula Nabi Muhammad SAW di ujung surat Al-Kahfi ayat 110. Allah merekam bagaimana risalah kenabian Muhammad. Allah merekamnya dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Anna basyaru mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku ini seperti kalian, sebagai basyar, sebagai makhluk biologi seperti kalian. Yuha ilayya, akan tetapi kepada aku diwahyukan wahyu Allah. Kepada kalian manusia tidak. Apa isinya? Annama ilahukum ilahu wahid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau
mensyariatkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Janganlah engkau mensekutukan Allah. Kalau engkau memang ingin bertemu dengan Allah, maka murnikanlah ketauhidan kalian kepada Allah. Jangan pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi jelas sekali kewajiban kita beriman kepada Allah, bahwa Allah mengutus utusannya sebagai manusia pilihannya untuk menyampaikan risalah yang Allah berikan kepada para rasul. Allah melengkapi rasul-rasul itu dengan wahyunya. Rasul-rasul itu memiliki risalah yang sama, yaitu mengajarkan tauhid. Sekalipun dalam masalah syariat, terkadang rasul yang satu dengan yang lainnya berbeda. Tetapi rasul-rasul itu ada yang Allah kisahkan kepada kita, didokumentasikan dalam Al-Quran, ada pula yang tidak. Kita mengetahui ada rasul yang dikisahkan kepada kita. Karena itulah kita jadi tahu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengisahkannya kepada kita. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa Allah tidak kurang mengutus nabi sebanyak 124.000 nabi, 313 rasul. Tetapi kita menurut Al-Quran cukup mengimani 25 nabi dan rasul. Itulah tugas rasul kepada kita. Di samping rasul itu nanti akan menjadi saksi bagi kita, rasul membawa kabar gembira, rasul mengingatkan kepada manusia yang menyimpang dari fitrah dan tupoksinya, rasul mengajar kepada Allah. Tetapi yang akan ikut rasul, yang akan samina wa atona kepada rasul, biidnihi, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya itu atas izin Allah, maka ajaran para rasul disampaikan dengan secara sukarela, tidak dipaksakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama yang dibawa oleh para rasul. Karena apa? Karena manusia sudah tahu persis mana petunjuk, mana yang batil, mana yang hak, mana yang salah, mana yang benar, mana yang keliru. Rasul mengingatkan dirinya, wama alaina ilal balagul mubin, dan aku tidaklah melainkan hanya untuk menyampaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadaku dengan sejelas-jelasnya. Tetapi persoalan iman tidaknya orang-orang yang dijumpainya tergantung kepada izin Allah. Sekalipun Nabi itu menginginkan keimanan, menginginkan keselamatan bagi orang-orang yang dijumpainya, tetapi Allah katakan bahwa Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Itulah anak-anak sekalian sebabnya mengapa Islam di dalam perjalanan sejarahnya tidak pernah terjadi pemaksaan untuk dipeluk oleh suatu kaum yang dijumpainya. Karena para nabi, para penerus nabi menyadari dengan sepenuhnya bahwa nabi hanyalah pewaris, para nabi hanyalah untuk menyampaikan dan melanjutkan estafet kepemimpinan, yaitu mengajak manusia kepada jalan Allah. Masalah ikut tidaknya ada prerogatif, dan Allah lebih tahu di antara kita siapa yang mendapatkan petunjuk,
siapa yang sesat dari petunjuk. Itulah di antara butir-butir mengapa kita mesti beriman kepada Rasul, karena Rasul itu memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, yang pengetahuan itu tidak akan diperoleh oleh manusia yang hanya menggunakan akal pikirannya saja. Harus ada yang membackup akal pikiran yang tidak terbatas, yaitu wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Karena itulah kita mesti beriman kepada Rasul, karena akal kita terbatas, tidak cukup untuk menangkap kebaikan dan hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu hanyalah Allah kabarkan melalui para nabi dan rasulnya yang disebut dalam kitab suci yang diberikan kepada masing-masing para nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.